Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi kita di pelajaran IPA. Sebelumnya, kita akan membahas peta konsep pada organisasi kehidupan. Dimulai dari tingkatan yang paling sederhana sampai yang paling kompleks atau paling tertinggi. Ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Atau sebaliknya, organisasi kehidupan dimulai dari yang paling kompleks atau paling tertinggi sampai sederhana, dimulai dari makhluk hidup, sistem organ, jaringan, dan sel. Kita bahas dimulai dari yang paling sederhana, yaitu sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Untuk melihatnya, itu dibantu dengan mikroskop. Penemu pertama adalah Robert Hooke tahun 1665. Di sini kita akan membahas bagian-bagian sel. Yang pertama ada membran sel atau selaput sel. Tugasnya untuk melakukan pertukaran zat, oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan pembungkus sel. Dua, ada inti sel atau nukleus. Fungsinya untuk mengatur semua kegiatan sel. Tiga, sitoplasma yang di dalamnya ada organel. Ada ribosom untuk sintesis protein, mitokondria untuk respirasi sel, badan Golgi untuk ekskresi, RE atau retikulum endoplasma untuk sekresi protein dan lemak, vakuola yang terbagi menjadi dua, ada yang berdenyut dan makanan. Untuk yang berdenyut itu untuk pengeluaran, sedangkan makanan tempat pencernaan, zat warna, dan terakhir ada kloroflas. Ini contoh dari sel tumbuhan yang terdapat banyak jaringan di dalamnya. Di tingkatan kedua, kita akan membahas tentang jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan, yang pertama ada jaringan epidermis, yang kedua jaringan meristem, ketiga jaringan pengangkut, empat jaringan penyokong, dan kelima itu jaringan parenkim. Ini gambar dari jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Jaringan yang terdapat pada hewan, yang pertama ada epitel, jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan ikat, dan jaringan penyokong atau penunjang. Yang pertama, kita bahas jaringan epitel. Jaringan epitel itu yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Bentuknya pipih, kubus, dan silinder. Kedua ada jaringan otot. Jaringan otot itu tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Di sini ada contoh otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang ketiga ada jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel syaraf. Ada dendrit, badan sel, akson, mielin, dan sinapsis. Jaringan ikat. Jaringan ikat yang berfungsi untuk menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, misalnya ligamen dan tendon. Yang kelima, ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Terdiri dari tulang rawan dan tulang. Di tingkatan ketiga, ada organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan organ pada hewan dan manusia terdapat jantung, paru-paru, usus, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem organ, yaitu kerjasama berbagai sistem organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Contohnya, yang pertama ada sistem pernapasan atau respirasi.
Yang kedua, sistem pencernaan atau yang disebut dengan digestif. Dan yang ketiga, sistem peredaran darah atau transportasi. Kita lihat gambar dari sistem pencernaan. Ada kerongkongan, hati, pankreas, usus besar, lalu ke umbai cacing. Ini contoh gambar dari sistem peredaran darah. Ini contoh gambar dari sistem pernapasan pada manusia. Sekian materi kita pada hari ini mengenai sistem organisasi kehidupan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Bertemu lagi di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.